Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Husna dengan NIM 2466018. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai masuknya agama Buddha ke Indonesia guna untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Media dan Multimedia Pembelajaran Sejarah pada sesi 2022-1046-0046 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hera Astuti, SPD MPD. Sedikit saya tambahkan apa yang saya ketahui tentang apa itu Buddha. Buddha itu merupakan sebuah ajaran yang berdasarkan pada Buddha Siddhartha Gautama. Nah, beliau ini merupakan orang yang memiliki kecukupan seperti memiliki singgasana yang mewah, punya istri yang cantik, serba kecukupan duniawi. Sehingga suatu hari di mana dia keluar dari istananya dan melihat bahwa ada orang tua yang sakit-sakitan, orang yang berjalan menggunakan tongkat atau orang sakit-sakitan tua renta. Nah, dia mengetahui bahwa ternyata hidup tidak hanya sekedar kenikmatan saja, bahwa dunia ini ada juga pahitnya hidup. Oleh karena itu, Siddhartha Gautama ini mencoba untuk melakukan berpertapaan. Dia melakukan pertapaan untuk menemukan titik terang. Apakah yang sebenarnya tentang dunia ini, apakah tentang hanya berfoya-foya ataukah hanya bertapa mendiam diri dan menyusahkan diri. Nah, oleh karena itu ajaran Buddha ini Buddha itu bukan Tuhan, tapi itu manusia yang memiliki pencapaian dalam hidupnya, dalam pencapaian Buddhis itu orang yang terang, menemukan titik terang. Jadi itu yang saya ketahui tentang agama Buddha. Sekian. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai peta persebaran agama Buddha. Agama Buddha sendiri adalah agama yang berasal dari dataran India yang lalu menyebar ke berbagai belahan dunia. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai siapa orang yang pertama kali memperkenalkan agama Buddha. Orang yang pertama kali memperkenalkan agama Buddha ini dikenal dengan sebutan Sang Buddha. Agama Buddha sendiri adalah agama dan filsafat yang berasal dari anak benua India. Ajaran dan praktik agama ini berdasarkan kepada ajaran Siddhartha Gautama atau yang dikenal dengan Sang Buddha. Beliau hidup di benua India dalam kurun waktu abad ke-16 sampai ke-4 sebelum Masehi. Agama Buddha sendiri berpegang kepada Tripitaka sebagai rujukan utama. Selanjutnya yaitu proses kelahiran agama Buddha. Siddhartha Gautama atau Sang Buddha hidup dalam kebahagiaan duniawi yang sangat didambakan oleh banyak orang. Sekian lama menikmati segala kemewahan di istana, kemudian ia melakukan perjalanan keluar istana yang akan segera mengubah jalan hidupnya. Setelah melihat ke segala kejadian di luar istana yang jauh dari kata kemewahan, lalu ia menarik kesimpulan bahwasanya kehidupan nyata hanyalah sebuah kesengsaraan yang tidak dapat dihindari. Setelah hal itu, Sang Buddha pun meninggalkan segala kemewahan hidup dan melakukan Majjhima Patipada. Kemudian ia bergaul di bawah pohon Bodhi dan berkata tidak akan pernah meninggalkan tempat tersebut hingga ia menemukan kebenaran. Akhirnya pada usia beliau 35 tahun, ia berhasil mencapai pencerahan, dan 45 tahun setelah itu ia menelusuri dataran Gangga sembari menyebarkan ajarannya ke berbagai orang. Selanjutnya itu masuk kita ke pembahasan utama mengenai masuknya agama Buddha ke Indonesia. Ada beberapa teori yang menjelaskan masuknya agama Buddha ke Indonesia, yaitu yang pertama teori Brahmana, di mana teori ini dikemukakan oleh Van Leer yang mengatakan bahwasanya agama Buddha dibawa oleh kaum Brahmana yang diundang oleh raja-raja Nusantara. Kemudian yaitu teori Waisa yang dikemukakan oleh N.G. Krom yang menyatakan bahwasanya agama Buddha dibawa oleh para pedagang-pedagang dari India yang berdagang ke Nusantara. Kemudian yaitu teori Ksatria yang menyatakan bahwasanya dahulu kala di India dan Cina terjadi sebuah perang saudara dan raja-raja yang mengalami kekalahan melarikan diri ke Nusantara lalu mengembangkan kerajaan baru dan menyebarkan agama yang mereka anut. Teori ini dikemukakan oleh C. Siebert, Mockridge, dan G. Simons. Selanjutnya yaitu ada teori arus balik yang menyatakan bahwasanya agama Buddha ini
kemudian menarik minat para kaum terpelajar Nusantara untuk berguru ke India. Setelah mereka berguru, mereka kembali ke Nusantara dan menyebarkan agamanya sebagai pemuka agama dan pendeta. Teori ini dikemukakan oleh FDK Bos. Selanjutnya yaitu teori Sudra yang menyatakan bahwasannya agama Buddha dibawa oleh para kaum Buddha yang dibawa oleh tuannya ke Nusantara atau yang ingin mencarikan kehidupan lebih baik ke wilayah Nusantara. Selanjutnya masuknya agama Buddha ke Indonesia ini, untuk menentukan kapan waktu tepatnya masuknya agama Buddha ini tidak dapat ditentukan karena tidak ada bukti yang pasti yang menjelaskan waktu masuknya. Namun dari bukti-bukti yang telah ada yang ditemukan oleh para peneliti dapat disimpulkan bahwasanya agama Buddha telah ada sebelum abad ke-5 dan kemudian muncul dalam bentuk kerajaan sesudah abad ke-5 Masehi. Untuk jalur penyebarannya hingga sampai ke Nusantara ini sendiri yaitu dimulai dari semenanjung Indochina, bagian Asia Tenggara, Burma, Siam, Thailand, Vietnam, semenanjung Malaya hingga sampai ke Nusantara atau yang dikenal dengan Indonesia saat ini. Kemudian yaitu kita akan membahas mengenai masa kejayaan agama Buddha di Indonesia yang dibuktikan dengan hadirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha dan peninggalan-peninggalan yang bercorak Buddha. Kerajaan yang ada atau hadir pada masa kejayaan agama Buddha ini yaitu yang pertama ada Kerajaan Sriwijaya. Pada akhir abad ke-7, Ising, seorang peziarah Buddha dari Tiongkok, berkunjung ke Pulau Sumatera atau yang disebut dulunya Swarna Bumi yang merupakan bagian dari Kerajaan Sriwijaya. Ia menemukan bahwa Buddhisme diterima secara luas oleh rakyat di ibu kota Sriwijaya atau Palembang, di mana pada kala itu tempat tersebut menjadi pusat penting untuk pembelajaran Buddhisme. Selanjutnya yaitu Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Pada abad ke-8, Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Sailendra yang merupakan penganut Buddhisme yang sangat patuh. Mereka membangun sebuah monumen Buddha yang sangat terkenal yaitu Candi Borobudur. Bahkan hingga sekarang peninggalan tersebut dinyatakan sebagai 7 keajaiban dunia. Selanjutnya yaitu masa kemunduran agama Buddha di Indonesia. Kemunduran agama Buddha di Pulau Jawa dimulai saat merosotnya kekuasaan dinasti Sailendra yang disebabkan oleh masuknya agama Hindu pada awal abad ke-10 dan kemerosotan agama Buddha di Sumatera disebabkan oleh masuknya agama Islam yang dibuktikan dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267. Baik, sampai di situ saja pembahasan kita mengenai masuknya agama Buddha ke Indonesia. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.